Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru belajar, salam sehat, salam sukses, dan salam bahagia selalu untuk kita semua. Baiklah, video saya kali ini kelanjutan dari seri Semangat Guru tentang materi dan pembahasan kuis pembelajaran 4 Asynchronous Communication atau komunikasi efektif. Seri Guru Belajar dan Berbagi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Selamat datang dan terima kasih sudah berkunjung ke channel kami. Silahkan ditonton sampai habis. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komentar Anda. Oke Bapak Ibu semuanya, para penonton video ini pada pelajaran 4 Synchronous Communication, komunikasi efektif. Materi singkatnya adalah mengenai apa itu komunikasi efektif. Komunikasi yang efektif adalah proses pertukaran ide, pemikiran, pengetahuan, dan informasi yang disajikan dengan cara yang paling dipahami oleh penerima sehingga tujuan atau niat dapat terpenuhi dengan sebaik mungkin. Bagaimana mengasah kemampuan komunikasi secara virtual maupun tetap langsung? Pada dasarnya, komunikasi secara langsung maupun virtual mempunyai beberapa kegiatan sebagai berikut. Membina hubungan baik, membagikan informasi, saling mendengar, dan saling mengerti. Kegiatan tersebut bisa dipraktikkan dalam pembelajaran virtual atau tatap muka langsung dengan mempertimbangkan beberapa faktor. Kita melihat keadaan, perasaan atau emosi, kebutuhan, peminatan berdasarkan perasaan dan kebutuhan. Komunikasi dan teknologi. Teknologi adalah sarana untuk mempraktikkan kesadaran untuk berkomunikasi di masa yang terus berkembang dan seringkali tidak menentu. Teknologi adalah alat untuk menguji ketangguhan kita untuk terus memperbaiki metode komunikasi yang dibutuhkan. Tetapi apapun gawai yang kita gunakan, alat yang paling canggih adalah kemampuan dan teknis diri sendiri yang senantiasa kita kembangkan sesuai dengan kemajuan zaman. Baiklah, sekarang kita masuk ke kuis penilaian tengah, pelajaran 4. Soal nomor 1, dalam komunikasi terjadi pertukaran informasi yang pasti. Soal nomor 2, komunikasi efektif tercapai jika pesan yang disampaikan dapat dimengerti dan oleh lawan bicara. Soal nomor 3, komunikasi efektif harus terjadi dalam dua arah yang berarti memberi pesan berbicara, mendengarkan, mengerti lawan bicara. Soal nomor 4, tujuan mendengar lawan bicara adalah untuk mengerti lawan bicara. Soal nomor 5, ketika Ibu Sophia bertemu dengan orang tua siswa, ia tersenyum sambil mengangguk dan menganggukkan kepala. Komunikasi yang diberikan Ibu Sophia kepada orang tua tersebut merupakan jenis komunikasi non-verbal. Soal nomor 6, faktor utama untuk memahami lawan bicara dalam komunikasi sehingga terciptanya sebuah hubungan yang baik adalah empati. Soal nomor 7, berikutnya adalah contoh komunikasi efektif, kecuali pesan diterima sebagai bentuk penghormatan kepada sang komunikator, kemudian disebarluaskan. Soal nomor 8, dalam komunikasi virtual berikut ini yang dapat membantu terciptanya komunikasi yang efektif kecuali teknologi komunikasi yang canggih. Soal nomor 9, dalam komunikasi efektif untuk membina hubungan yang baik berdasarkan teori non-violence communication, berikut ini pola pikir yang harus difokuskan adalah fokus untuk mengetahui kebutuhan kita dan orang lain. Soal terakhir nomor 10, apa yang harus ditentukan di awal ketika ingin menyusun strategi komunikasi yang efektif di sekolah dalam konteks pembelajaran jarak jauh atau tatap muka, yaitu alasan dan tujuan berkomunikasi. Oke, kita masuk ke materi belajar mandiri. Ada instruksi yaitu membaca materi komunikasi efektif tatap muka dan jarak jauh. Bisa diunduh oleh peserta. Kemudian lihatlah video yang tersedia untuk materi pengayaan tips komunikasi efektif. Jadi ada video tentang tips komunikasi efektif. Lalu mencoba mempelajari cara presentasi efektif melalui platform gratis HP Live. Itu semuanya bisa dilihat di LMS
masing-masing peserta seri Semangat Guru pada saat ini. Jadi tadi sudah disampaikan sedikit apa itu komunikasi efektif, kemudian komunikasi efektif di era komunikasi virtual, kemudian bagaimana mengasah kemampuan, kemudian penjelasan mengenai proses NVC atau non-violence communication, ya. Kemudian lagi tentang komunikasi dan teknologi, kemudian bagaimana menjalankan komunikasi yang tepat dan relevan di kelas online Anda. Kemudian masalah pedoman yang dapat digunakan untuk membantu Anda menulis komunikasi yang tepat, relevan, dan berguna bagi siswa online Anda adalah pendek namun efektif, jelas, sampaikan apa yang harus dicapai, jadikan gaya komunikasi Anda memiliki kesan akrab, jelaskan jalur komunikasi yang tepat. Lalu menggunakan metode komunikasi yang efektif, ya. Berikut adalah contoh pilihan perangkat komunikasi yang dapat digunakan, misalnya Google Hangout, WhatsApp atau SMS, ya. Kemudian telepon itu sendiri yang dapat digunakan untuk komunikasi. Kemudian memiliki merencanakan untuk berkomunikasi, ya. Jadi ada waktu yang disiapkan atau waktu yang akan kita rencanakan untuk berkomunikasi bersama siswa, mungkin juga kepada orang tua siswa atau wali. Nah, ini adalah materi yang saya unduh, yang saya kutip dari komunikasi efektif. Trainernya adalah Vena Anissa dan Vivit Kavi. Kemudian di VNVcom Group. Ini sudah saya unduh lalu saya sadur atau saya salin di sini, ya. Kemudian latihan mandiri. Praktik membuat sapaan pembukaan kelas yang menarik dan efektif. Ada catatan yang pertama bersifat pilihan, tidak dikumpulkan ke tim pemateri. Ini untuk mempunyai pengalaman praktik, kemudian untuk membantu mengikuti episode berikutnya. Instruksi tugasnya apa? Buatlah sebuah konten video yang berisikan ucapan sapaan pembuka pelajaran bagi murid-murid Anda di kelas daring. Lalu, ketentuannya video harus berisikan pesan yang akrab dan hangat sesuai dengan materi komunikasi efektif yang telah diajarkan. Mencoba untuk menyapa dengan suara yang ramah dan bahasa tubuh yang baik. Jadi berarti kita menampilkan posisi badan yang direkam. Lalu gunakan kalimat yang akan membuat murid-murid tertarik. Kemudian jika ada instruksi, gunakan kalimat yang jelas dan efektif sehingga murid-murid mengerti dan ekspektasi dari kelas yang akan mereka ikuti. Durasi 3-5 menit. Tidak perlu teknis video editing yang rumit. Unggah ke media sosial atau sosial media Anda dengan tagar hashtag belajar semangat guru. Nah, tugas dalam proses pembuatan, karena nanti akan saya gunakan langsung saat memberikan materi pembelajaran secara daring menggunakan Meet online, ya. Ya, kita masuk ke kuis penilaian akhir. Kuis penilaian akhir pelajaran 4 ini ya sebenarnya kita bisa melihat soalnya atau jawaban soal dan pembahasan soal di pada pelajaran 4 yang sebelumnya, yaitu pelajaran 4 sinkronus, ya. Pelajaran 4 sinkronus tentang komunikasi efektif. Oke. Soal nomor 11 atau nomor 1, ya. Manakah yang termasuk dalam pedoman dalam menulis komunikasi yang tepat, relevan, dan berguna bagi siswa online? Yang pasti bersikap jelas. Berikut ini adalah pedoman yang dapat digunakan untuk membantu Anda menulis komunikasi yang tepat, relevan, dan berguna bagi siswa online Anda, kecuali detail, lengkap, dan tertata. Kemudian soal 13 atau 3, tujuan merencanakan kapan dan mengapa kita harus berkomunikasi dengan siswa online. Cara untuk memastikan bahwa Anda dapat memberikan siswa Anda komunikasi yang bermakna, tepat waktu, dan konsisten. Kemudian soal nomor 4 atau 14, pesan Anda kepada siswa tidak hanya harus singkat, tapi juga
jelas hingga tidak menimbulkan kebingungan di pihak siswa. Itu merupakan definisi dari pendek namun efektif. 15. Hal apa yang tidak dapat dimaksimalkan dalam komunikasi virtual yang efektif, yaitu penggunaan bahasa tubuh. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai materi dan pembahasan kuis pembelajaran 4 asinkronus komunikasi atau komunikasi efektif pada seri Semangat Guru, program Guru Belajar dan Berbagi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian para penonton semua. Jangan lupa like, share, dan subscribe, dan berikan komentar Anda. Terima kasih, sampai berjumpa lagi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.